Hai, saya Dr. Kisanti Hardaningtyas, MBiomed AM. Saya injektor estetik medicine dan anti-aging medicine. Saya menggunakan filler sudah sejak 10 tahun lebih. Apa itu filler? Adalah bahan pengisi untuk wajah. Banyak jenisnya. Salah satu yang populer adalah hyaluronic acid, di mana zat itu kita miliki di bawah kulit, namun ada kalanya berkurang seiring usia. Atau kita menginginkan augmentation atau proyeksi lebih menonjol pada area tertentu. Saya menggunakan filler Miho dari Korea, MihoFill, karena bahannya aman, mudah secara saya sebagai dokter mudah untuk menginjeksikan, dan sudah mengandung lidocaine sehingga mengurangi rasa nyeri pada pasien, dan hasilnya tahan lama. Dan untuk kepuasan pasien tentu harus dinilai apakah pasien itu merasa ada benda asing di bawah kulit, nyeri, atau tidak nyaman. Ini tidak dirasakan dalam penggunaan MihoFill. Sebagai fungsi hyaluronic acid alami di bawah kulit, fungsinya adalah untuk menghidrasi, membuat kulit menjadi lembab, membuat bantalan kulit menjadi kontur wajah menjadi lebih supel dan berisi, sehingga dengan menambahkan filler yang mengandung hyaluronic acid dapat menambah kelembaban kulit. Selain itu, membentuk kontur karena filler mengandung crosslink yang membuat sifat dari hyaluronic acidnya dapat menjadi lebih lengket sehingga membentuk atau membuat kontur pada area tertentu yang kita inginkan. Filler dapat digunakan untuk segala usia tergantung indikasi. Sebagai contoh, untuk usia muda digunakan filler untuk augmentation, untuk membuat proyeksi anterior lebih pointly, contohnya hidung, bibir, atau dagu, atau membuat kontur lebih V. Itu indikasi augmentation. Namun untuk usia yang sudah lebih mature, pada keadaan kondisi aging proses, di mana seluruh kompartemen fat, kelembaban kulit, sagging, line yang terjadi pada wajah, dapat dikoreksi dengan filler. Jadi tujuannya adalah untuk menggantikan volume loss atau membuat kulit lebih supel. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan keinginan pasien dan ekspektasinya dan sesuai indikasi, kita tentu membutuhkan berbagai modalitas, termasuk filler. Apakah filler ini bisa digunakan dengan treatment lain yang pada saat yang sama? Tentu bisa. Di saat filler itu tidak terganggu atau tidak saling meniadakan, itu dapat dilakukan. Contohnya, apakah bisa digunakan bersamakan dengan botulinum toksin? Ya, bisa, karena toksin bekerja pada otot, filler pada subcutaneous fat atau di atas tulang. Tentu pada area-area yang sudah tentu diprediksikan atau diprecise, teliti di mana layer yang harus diterapkan. Kalau dikombinasikan dengan alat contohnya, selagi alat-alat itu tidak mengandung panas atau tidak membuat kulit itu menjadi meradang, filler dapat digunakan. Namun, kalau itu membuat peradangan yang berlebihan, tentu harus digunakan pada waktu yang berbeda. Apakah bisa digunakan bersamaan dengan thread lift atau tanam benang? Bisa. Di saat itu, isi atau kolagenisasi subcutaneous tissue yang diisi oleh filler akan lebih membuat volume kulit itu menjadi lebih supel, sehingga saat menarik thread lift itu juga akan lebih signifikan hasilnya dan saling menguatkan. Kolagenisasinya akan lebih baik jika dikombinasikan dengan treatment-treatment lain. Dan masih banyak lagi kombinasi treatment yang bisa dilakukan bersamaan filler, namun tentu sesuai indikasi dan peruntukan dan masing-masing kasus. Pada jurnal-jurnal yang sudah terbit dan penelitian-penelitian yang ada, penggunaan filler untuk ibu hamil dan menyusui memang tidak disarankan. Jadi, usahakan untuk hindari penggunaan filler pada ibu hamil atau menyusui untuk menghindari komplikasi yang mungkin muncul akibat stres, sakit nyeri yang diderita oleh pasien, sehingga mengganggu jalannya kehamilan. Bahan filler yang baik adalah yang non-permanen, artinya dapat diserap seluruhnya tanpa residu oleh tubuh. Filler MihoFill dapat diserap seluruhnya oleh tubuh, walaupun crosslink-nya menjaga dia bertahan lebih lama dalam kulit. Bisa bertahan lebih dari 1 tahun mungkin, dengan berkurangnya crosslink yang terikat di situ, sehingga hyaluronic acid dapat diserap perlahan-lahan oleh tubuh. Kapan kita harus mengulang filler ini? Di saat
aging proses yang terjadi ini sudah terjadi, walaupun filler itu masih ada, kita dapat menggunakannya atau dapat mengulang treatment filler. Namun sebaiknya kita juga konsultasi dan berdiskusi dengan dokter yang mengerjakan kapan filler ini harus ditambah. Setiap indikasi, setiap tindakan atau tindakan medis, terutama pada tindakan estetik atau filler yang kita lakukan, tentu kita harus mempertimbangkan efek samping, resiko, atau komplikasi yang terjadi. Efek samping atau komplikasi yang terjadi akibat penggunaan filler tentu bisa dicegah, bisa dikurangi resikonya dengan teknik, bahan, dan cara mengerjakan yang benar.